Halo guys, balik lagi di channel YouTube-nya Memus Life in Turkey. Di video kali ini aku akan menceritakan perjuangan ketika kami berada 1 minggu di Jakarta. Nah, langsung saja aku ceritain guys. Hari pertama berangkat nih ke Jakarta. Kami berangkat jam 4 subuh lewat, sampai di Jakarta jam 8 lewat karena pesawat kami berangkatnya jam 7 kurang guys. Sampai di Jakarta kan banyak tuh di bandara penawaran mobil dengan harga yang beda-beda gitu. Nah, suamiku nih pergi nih sebentar nih. Tiba-tiba ya dia datang sama cowok gitu. Cowok itu bilang, "Kak, ini sama mobil ini aja," gitu. Terus saya tanya, "Harganya berapa?" Mereka bilang, kalau nggak salah waktu itu 300.000 gitu. Karena kita perempuan mikir ya kan, oh cari yang lebih murah aja gitu. Tapi pas aku cari yang lebih murah, ternyata nggak ada guys, semuanya mahal gitu. Terus aku ingatlah kata adik aku sama teman aku pakai aplikasi ini katanya gitu, biar lebih murah gitu. Cuma aku masih bingung gunain aplikasinya gitu. Aku minta tolong sama ada satu cowok waktu itu, masih muda gitu kan. Kebetulan dia alhamdulillah baik banget guys dan nolong aku install itu aplikasi, terus dia yang mesan gitu. Tapi cowok yang sama suamiku tadi, dia udah marah-marah, udah ngotot. "Mbak, ini suaminya udah iakan mobilnya sebentar lagi mau ke sini," gitu. Nah, saya bilang, "Maaf mas, di-cancel aja," gitu. Karena aku dapat harga yang murah waktu itu 160.000. Lumayan guys, bedanya berapa gitu kan. Karena untuk menghemat uang gitu, karena banyak butuh biaya selama di Jakarta gitu. Jadi cowok itu marah-marah kan, terus cowok yang nolong aku tadi, aku lupa namanya siapa, dia nolong, dia bilang, maaf mas, cancel aja mas," katanya. "Loh, kamu siapanya perempuan ini?" katanya. Terus cowok ini bilang, "Saya saudaranya, maaf di-cancel aja ya karena kami dapat harga yang murah." Tapi Masnya marah-marah dan akhirnya cowok ini menyerah gitu kan. Dapatlah harga yang murah gitu. Nah, kami pergi ke kedutaan Turki yang ada di Jakarta untuk mengurus dokumen. Awalnya kami datang ke sana dan bertanya apa-apa aja persyaratannya. Mereka bilang harus buku nikahnya harus diapostil dan membuat visa, family visa keluarga gitu. Lalu setelah mendapatkan informasi, kami pulang. Aku pindah tempat guys, soalnya kayaknya nggak jelas sih yang muka aku. Sebenarnya sih kami udah tahu sih info apa saja yang harus dipersiapkan gitu. Cuma kenapa kami datang ke kedutaan Turki? Mana tahu ya kan ada hal yang lain yang harus diurus. Tetapi ternyata yang diurus buku nikah harus diapostil dan visa untuk berangkat ke Turki, yaitu visa keluarga. Setelah kami pulang nih dari kedutaan Turki, lanjut dengan koper 2 yang besar banget itu guys, kayak orang diusir dari kayak orang diusir dari rumah lah gitu. Koper kami besar 2 ya, koper dia paling besar. Lalu setelah dari kedutaan Turki, kami pergi ke Kementerian Agama. Karena untuk apostil buku nikah kita harus butuh nih dilegalisir ya ke Kementerian Agama. Lalu pesan lagi nih mobil ya, pakai aplikasi itu ya, nggak usah aku bilang. Pesan mobil, kalian tahu lah ya, di Jakarta mahal, apa-apa mahal. Pesan mobil sekali pesan 50.000. Pergi ke sini sekali pesan mobil 80.000, sekali pesan 100.000. Lalu pergi kami ke Kementerian Agama nih. Sampai di situ ya kan, terus satpamnya bilang, "Maaf Mbak, mau ada perlu apa?" "Mau legalisir buku nikah Pak."
Oh maaf ya Mbak, bukan di kantor Kementerian Agama yang ini, tapi yang satu lagi. Karena di kantor ini bukan untuk melegis dokumen, tapi di kantor Kementerian Agama satu lagi, kalau nggak salah itu di Tamrin. Tapi aku lupa ya. Eh, lalu dengan dengan apanya, muka-muka capek lah gitu ya kan, hari udah jam berapa aku lupa. Angkat lagi nih koper, gerek lagi nih koper ya kan, masukin lagi ke mobil. Lalu kalian jangan skip-skip ya guys. Lalu setelah sampai di Kementerian Agama tersebut dan kami mengeluarkanlah persyaratannya ya kan. Tapi ada satu persyaratan yang aku lupa fotokopi guys. Lalu aku jalan jauh banget guys, dan suami aku nih nunggu di luar, duduk jongkok dengan koper yang besar kiri kanan, dengan muka yang loyo gitu ya, karena cuma sarapan subuh guys, itu pun jam 4, hari udah jam, kalau nggak salah jam 12 siang kalau nggak salah, jam setengah 1 siang lah gitu. Tapi aku lupa guys jam berapa ya, lupain aja lah jamnya. Lalu aku jalan fotokopi jauh banget, sampai di tempat fotokopi, yang fotokopi itu banyak pula tugasnya guys. Jadi aku terpaksa nunggu sampai 1 jam aku nunggu. Terbayangkan gimana kesalnya suami aku. Terus kebetulan di fotokopi itu ada orang jualan gitu kan, jualan makanan kayak koperasi gitu, ada jualan gorengan, roti-rotian gitu. Aku belilah gitu gorengan gitu beberapa, sama minuman sama biskuit. Karena aku lapar kan, aku makan gitu. Terus aku beliin untuk suamiku juga. Sampai di kantor itu, muka suamiku udah loyo guys, kasihan. Terus dia bilang kenapa lama, karena aku ngantri gitulah. Cuma dia nggak marah gitu. Setelah persyaratannya saya kasih ke petugas, lalu dia bilang tunggu ya katanya. Nunggunya lama pula guys, sampai hampir 2 jam guys nunggunya. Terus lanjut lagi cerita guys. Setelah buku nikah kami dilegalisir di kantor Kementerian Agama, lanjut lagi nih ya, pesan mobil lagi ya, masukin lagi tuh koper ke mobil ya, masih kayak orang diusir. Lalu kami menuju ke tempat agen ngurus buku nikah ya guys, untuk diapostil. Karena kalau aku waktu itu aku mikir kalau aku yang urus sendiri itu nggak akan selesai, karena tiket pesawat udah dipesan jauh-jauh hari ya, takutnya nggak siap jadi pakai agen gitu. Lalu kami pergilah ke agen tersebut dengan alamat itu. Sampai di tempat itu ya kan, diteleponlah orangnya. Terus kan kata mereka, bukan ini alamatnya Mbak. Terus mereka kasih alamatnya di tempat mereka kerja. Tapi memang di Instagramnya alamatnya di situ ditulis guys. Itu alamat kantor utamanya aja kata mereka. Terus pesan mobil lagi, seperti orang diusir lagi, masukin lagi tuh koper ya kan, koper yang gedong-gedong gitu, pesan lagi mobil dengan harga yang nggak murah ya kan. Sampai di tempat kantor mereka, terus aku kasihlah persyaratannya semua gitu. Terus ngomong-ngomong bla bla, aku kasih buku nikahnya 2 karena aku minta apostilnya 2 buku nikah ya kan guys. Terus setelah itu pesan mobil lagi, masukin lagi tuh koper, masih sama kayak orang diusir ya kan. Lanjut kami pesan penginapan yang dekat dari kedutaan Turki, biar mudah nih guys, biar nggak jauh banget gitu. Waktu itu kami tiba di penginapan pukul 6. Bayangkan ya kan, makan cuma sarapan, jam 6 baru makan, karena kami nggak akan mau makan kalau urusan kami belum selesai guys, masih kepikiran gitu. Kalian kebayang nggak sih mondar-mandir habis dari bandara ke kantor kedutaan, habis dari kantor kedutaan ke Kementerian Agama,
Terus bukan kantor itu, salah kantornya, yang kantor Kementerian Agama satu lagi. Lalu udah selesai, pergi lagi ke agen yang ngurus buku nikah untuk diapostil, salah lagi kantornya, pindah lagi ya kan. Bayangkan berapa kali pindah. Sampai di penginapan, lalu kami istirahat. Lanjut lagi guys, besok paginya kami pergi ke jasa rental komputer gitu untuk buat visa, untuk daftar visa. Jadi kami pergilah ke situ guys. Nggak selesai hari itu guys, buat visanya, daftar visanya. Nggak tahu kenapa datanya semua udah benar guys, nama akun, namanya dia, pokoknya datanya udah benar semua, tapi nggak bisa daftarin gitu guys. Akhirnya kami telepon orang kedutaan, mereka bilang datang aja besok ke kantor, bawa persyaratannya semua, kata mereka gitu. Tapi kami di tempat rental komputer itu lama banget guys, hampir 4 jam gitu. Gak bisa-bisa, akhirnya kami pulang gitu. Pulang dan istirahat. Besoknya lagi kami ke kedutaan nih. Jadi orang kedutaan nanya, udah siap belum apostilnya? Belum, kami bilang. Terus kebetulan karyawannya orang Indo, kalau belum siap apostilnya nggak bisa nih ngurus visa, katanya. Terus suami aku ngomong sama orang Turkinya yang kerja di situ gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa, katanya, nanti aja postil. Jadi daftarlah nih suami aku pakai handphonenya, daftar ngajuin visa keluarga tadi. Dan alhamdulillah udah didaftar, udah diunggah juga persyaratannya. Terus udah selesai nih. Lalu alhamdulillah kami kembali ke penginapan. Besoknya lagi ya, maaf ya, dan kembali ke penginapan. Mereka bilang, petugasnya bilang 3 hari lagi bisa diambil visanya. Lalu kami pulang. Lanjut cerita, terus kami pulang gitu. Besoknya kira-kira jam 11:30 lah, nelepon nih petugasnya gitu. Terus aku angkat gitu. Iya, kenapa? Rupanya suamiku salah masukin nomor pasporku, jadi harus diulang lagi daftarinnya gitu. Aku bilang nih sama si Mus, daftar ulang lagi karena kamu salah masukin paspor. Dengan terburu-buru ya kan. Dia kan orangnya ini cepat gitu, dia isi cepat. Pas dia ngisi, jam 12 kurang gitu kan, pas dia ngisi, terus petugas penginapannya ngetok pintu, tok tok tok. Iya mas, kenapa? Mbak, sudah waktunya check out gitu. Karena aku tanya waktu di penginapan, kalau check out itu jam berapa ya, terserah aja katanya. Jadi aku nggak ada ngomong guys, mau minta tambah lagi untuk nginap di situ gitu. Aku nggak ada ngomong. Jadi disuruh check out lah karena udah jam 12 kurang. Mana kami lagi ngisi itu untuk pengajuan visa, kan salah tuh nomor paspor aku. Mana kami lagi ngisi data itu berdua. Harus cepat-cepat ya, kalau kata petugasnya, kalau lewat dari jamnya bisa kena denda gitulah maksudnya ya kan. Suamiku langsung ini nih ngisi-ngisi sambil terburu-buru, tapi aku bilang nanti aja isinya, ini nanti kita kena denda gitu kan. Jadi cepat-cepat tuh kami berberes tuh, mana kain yang mana kain yang digantung, mana kain yang di luar koper, mana makanan yang masih berserakan, semuanya kami masukin. Padahal di koper itu ada sebagian yang udah disusun rapi guys. Jadi dimasukkanlah semua itu barang-barang yang nggak sempat susun lagi, udah berantakan guys. Makanan masih ada di meja, nggak sempat makan. Pokoknya kami kayak orang diusir lagi dari rumah guys. Nih udah siap nih, masukin barang ke koper. Nah, sampai di depan penginapan, terus aku dengan terburu-burunya sama suami pesan lagi penginapan. Kami lihatlah yang harga yang murah gitu kan.
Tapi kami lupa, kami lihat harga yang murah, tapi kami nggak lihat alamat. Dapat yang murah, tapi alamatnya jauh banget dari kedutaan Turki, guys. Astagfirullah. Udahlah jauh, mahal lagi ongkosnya. Terus sampai di penginapan, hari hujan, guys. Dari pintu penginapan ke penginapan itu jauh juga, guys. Sampai kami gerek-gerek lah koper kami. Kopernya basah, guys. Sama seperti kayak orang masih diusir, guys. Sampai di situ, ya, nggak ada orang jual makanan, guys. Nggak ada toko-toko kecil atau warung-warung kecil. Karena di penginapan kami sebelumnya itu memang bagus, tempatnya strategis. Orang yang jualan itu banyak, guys. Dari ujung ke ujung tuh orang jualan semua. Nah, di penginapan ini nggak ada orang jualan sama sekali. Kata petugas hotelnya harus dipesan. Tapi aku mikir, kasihan Gojeknya hujan-hujan gitu kan. Terus hujan nggak berhenti. Mana perut udah lapar, jadi mau makan apa nggak tahu. Terus aku keluarin lah nih mie yang ada di koper aku yang mau aku bawa ke Turki. Terus aku tanya, Mas, ada kompor nggak masain ini? Ke petugasnya, nggak ada, Mbak. eh Air panas ada. Jadi mau nggak mau aku rendamlah mie ini. Mie kalau direndam pakai air panas kan nggak senikmat yang kita masak kan. Terus aku kasihlah sama suami aku. Ya Allah, kasihan banget guys. Padahal dia kalau makan milih-milih, guys, tapi karena dia lapar terpaksa dia makan dan habis juga. Nah, setelah kami istirahat sekitar jam 10 malam, mati lampu, guys. Mati lampunya. Lama banget, guys, mati lampunya, guys. Terus dia bilang, "Wow, Indonesia, kenapa begini?" Kata. Dia bilang, "Indonesia kenapa begini, mati lampu?" Terus kenapa dia bilang begitu? Karena dia banyak pengalaman, maksudnya pengalaman yang bikin dia capek lah gitu. Sering mati lampu, terus banyak nyamuk katanya gitu. Terus internet sering mati katanya gitu. Intinya di penginapan itu aku nggak rekomendasiin ya, karena jauh dari tempat orang jual makanan jadi susah gitu. Lanjut gitu. Karena kami nggak betah di penginapan itu, guys, aku telepon lagi petugas yang di penginapan sebelumnya yang bapak itu ya. Aku telepon, "Pak, aku mau nih aku mau booking nih penginapan itu lagi," kataku gitu. Untuk berapa ya? 4 hari ke depan kalau nggak salah menjelang kami berangkat ke Turki. Bapaknya ketawa kan, "Makanya kenapa nggak kamu pesan kemarin, maksudnya diperpanjang." "Ya saya lupa, Pak," aku bilang lupa gitu. "Oh iya iya, tapi lewat telepon, guys." Besok paginya angkat lagi koper ya kan, pesan lagi sama kayak orang diusir ya kan, pesan lagi mobil, lalu datang lagi ke penginapan sebelumnya dan bapak itu ketawa-ketawa, guys. Kayak orang diusir. Lalu kami taruh tuh koper kami ya. Dan ternyata bayarnya lebih mahal karena aku bukan booking di aplikasi tapi melalui telepon. Jadi aku nggak tahu, guys. Aku pikir sama, rupanya beda. Kalau mau murah booking lewat aplikasi, tapi aku bookingnya lewat bapak itu. Jadi biayanya lebih mahal, guys. Nah, itulah perjuangan yang aku rasain sama suami, guys, ketika berada di Jakarta. Kami berada di Jakarta 1 minggu. Yang pertamanya ke bandara sampai yang cowok itu yang nawarin mobil itu sempat berantem. Terus yang kami sampai ke kantor Kementerian Agama bukan di kantor itu, lalu pindah lagi ke kantor berikutnya. Setelah itu ngurus apostil buku nikah ke agen itu, sampai di kantor itu bukan kantor itu, lalu pindah lagi ya, besoknya lagi ngurus visa dan nomor pasporku salah, harus dirubah lagi. Ya ampun, memang butuh perjuangan, guys. Tapi memang waktu di Jakarta itu memang terkuras habis tenaga, guys.
buat kalian atau bagi kalian yang punya pengalaman mengharukan ya kan selama mengurus dokumen perjuangan kalian di Jakarta, bisa komen di bawah guys ya, berbagi cerita. Buat kalian yang punya hubungan khusus dengan pria asing, khususnya Turki, semangat ya, semangat mengurusnya. Memang capek guys. Tapi semua orang gak sama guys, ada yang sulit, ada yang mudah ya. Tapi yang sulit sabar aja guys. Ya, itu hanya ujian untuk menguatkan cinta kalian ya. Next guys, aku bakal cerita di video berikutnya. Segini aja dulu ceritaku hari ini guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.